Mohon dikenalkan dulu, Pak. Oke, saya Kang Ipul, pembina dan penasehat Jantiko, Jamiah Anti Korupsi. Oh, Jantik. Suatu lembaga berarti? Lembaga. Oke. Mengenai acara ini yang diadakan oleh Polsek Mayong, ini terkait hal apa, Pak? Kita kesini terkait dengan undangan yang dikeluarkan Pak, oleh agak kesini bisa, Pak? terkait undangan yang kami terima dari Kecamatan Mayong terkait beberapa isu yang kami angkat di Desa Mayong, yaitu pertama bungkamnya BPD dan adanya indikasi bahwa SK BPD ini sudah habis per 2023. Keduanya, banyaknya terjadi kekosongan posisi perangkat desa sampai bertahun-tahun. Carik itu Mayong Lor sudah tidak mempunyai carik dari 2020 atau 2021, saya lupa. Artinya sudah hampir dari 5 tahun, lebih dari 4 tahun. Terus beberapa kami tua bayan sudah meninggal juga nggak ada pergantian, yang rata-rata sudah lebih dari 1 tahun. Ketika dikonfirmasi melalui para tokoh masyarakat, kita sebelum melakukan gerakan Jumat Keramat dengan pemasangan banner aspirasi warga, kita sudah mencoba persuasif dengan mendatangi tokoh-tokoh yang notabene adalah para penasihat petinggi Mayong Lor. Kita sentuh, ini ada warga yang keresahan warga terkait dengan kekosongan carik, terus kondisi PPD dan lain-lain. Tolong biar tidak masalah menjadi besar, tolong diingatkan. Kita kasih waktu 2 minggu, belum ada reaksi apapun sampai 2 bulan. Karena Berarti ada 2 jabatan yang kosong ya, Pak? Jabatan kosong 4. 4. Apa saja, Pak? Kami tua, carik, bayan, modin, kan seperti itu. Sudah ada PLT, Pak? PLT carik diangkat secara berulang-ulang bertahun-tahun. Ini baru dilakukan penggantian setelah kami melakukan pemasangan banner, baru dia ngangkat salah satu perangkat menjadi PLT carik, dan itu pun tidak sesuai dengan, tidak memenuhi persyaratan sebagai tidak sesuai regulasi yang ada. Betul. Entah tidak ada regulasinya ini, Pak, dipenuhi atau tidak kita nggak tahu. Yang jelas secara kualitas, kemampuan dan lain-lain itu tidak memenuhi syarat. Masa ngangkat PLT carik, uang nguripi laptop ora iso diangkat dari PLT, kan nggak benar gitu loh. Nah, kita itu tidak menuntut petinggi mundur atau apa, enggak. Ayo duduk bareng, kita bicarakan. BPD iki wis expired, ayo dibuat BPD baru untuk pengawasan, ya kan, biar ada transparansi dalam roda pemerintahan desa. Kedua nih, lho wong Mayong sarjana nganggur akeh. Kenapa gak diangkat carik, nggak membuka lowongan carik, dibuat secara setransparan mungkin. Omongnya petinggi ora ono cari ewe mlaku apik yo. Loh, apakah beliau tidak tahu? Wong beliau juga dulu kasih pemerintahan Kecamatan Mayong, kan pasti tahu bahwa organisasi pemerintahan desa ini kan ono payung hukumnya, ada aturannya. Dari Kementerian Dalam Negeri kan ono kabeh Kepmennya. Itu sejak tahun berapa itu kekosongan carik itu, Pak? Kekosongan carik antara mulai 2020 akhir atau kalau saya nggak keliru 2021. Karena almarhum carik terakhir itu namanya Pak Juwadi itu meninggal karena COVID. Oh, COVID kemarin ya? Ya, sampai sekarang nggak diangkat. Dia membuat siaran ke media bahwa kekosongan carik baru 2,5 tahun. 2,5 tahun itu masa periode jabatan kedua dia. Dia ini kan 2 periode. Oh. Ya kan? Ketika jabatan sekarang yang lalu itu enggak. Hal-hal seperti itu kalau dibiarkan kan nggak benar. Bukan masalah jalan atau tidak jalan,
Tapi yang namanya struktur organisasi kepemerintahan itu kan harus sesuai. Klaim dia jalan, tapi warga merasa bahwa pelayanan yang dilakukan desa tidak optimal. Sering dilakukan pungutan-pungutan liar, tanpa perdes, tanpa sepengetahuan BPD. Tindakan persuasif itu sudah kita lakukan setahun lebih. Kita deketin BPD, kita deketin tokoh-tokoh masyarakat. Itu salah satu contoh untuk pungli yang jenengan ketahui, Pak. Lu banyak, contohnya sedekah bumi, tahu-tahu perangkat itu nari iuran ke warga yang tidak jelas sandaran payung hukumnya dasarnya apa gak jelas. Setelah ada tarikan-tarikan itu nggak ada laporan pertanggungjawaban, Tidak ada musdes, nggak musrembang. ada. Kalaupun ada itu kan di pihak mereka yang namanya pengumpulan dana masyarakat itu kan harus dilaporkan Betul. dan harus ada payung hukumnya minimal perdes. Musdes, ya. Iya kan? Ya. Nggak ada. Lho iki nek petinggine pinter ya rakyatnya klenger nek carane ngene karena kepinteran. Beliau ngeklaim sudah minta diperiksa oleh inspektorat, sudah mengajukan surat permohonan. Kami kemarin dari inspektorat ngecek ke inspektorat, ternyata nggak pernah ada. Loh, ini inspektorat ini lembaga loh. Dan dia membuat kebohongan publik di depan media. Serius kan ini? Artinya petinggi yang sekarang ini minta Mengaku pernah memohon ke inspektorat untuk diperiksa. diperiksa. Tapi inspektorat tidak segera memeriksa. Pengakuannya di depan media seperti itu. Kita cek ke inspektorat, tidak ada. Kita cek ke administrasi PJ, Iya. biro administrasi PJ, tidak ada. Ya kan? Dan ini dimuat di media, bos. Terlalu berani, gitu loh. Tadi sempat saya ke sana, ke balai desa, menanyakan hal itu. Beliau menolak bahwa dia membuat permohonan gitu. Lah, kalau dia menolak berarti dia menganggap media berbohong. Serius lagi itu? Ya saya kurang tahu. Serius Karena lagi? media itu kan bukan dari kita gitu loh. Kalau dari kita boleh saya klarifikasi gitu loh. Karena dia menyatakan itu dan saya dulu pernah menjadi pemret satu media. Saya tahu betul kode etik jurnalis itu. Nggak mungkin berani memuat sevulgar itu tanpa dasar, tanpa sumber yang jelas. Betul itu. Pasti kan begitu. Yeah. Kalau dia mengaku tidak pernah menyatakan pernyataan itu, gue malah soalnya jero meneh lah, bos. Jero, bos. Tidak aja kebohongan publik, bos. Kena undang-undang pers, bos. Ya kalau yang tidak kan ada SI-an, sumber Betul. independen gitu loh, Pak. Betul. Nah, dari pergerakan massa yang akan mohon maaf ya, ini untuk klarifikasi atau nanti antar kedua belah pihak, antara dari petinggi dan dari Jamiko, ini apa yang jenengan harapkan dari pertemuan nanti? Kita mentaati hukum, ya. Kita di sini undangan dari Jamiko 5 orang, 6 orang. Dengan saya karena saya selaku pembina, kami datang 6 orang. Anggota kami banyak dan dari pagi kita tahan. Karena apa? Kita mau menyelesaikan masalah di desa, bukan menjadi ontran desa. Ya, Bisron selaku Kapolsek saya kenal baik, meminta dengan sangat saya untuk bisa duduk bareng. Atas arahan beliau, arahan Bu Camat, oke kita duduk bareng. Saya diundang berapa orang? Nek jenengan sendiri gimana? Oh enggak. Saya mau ada transparansi dengan anggota. Karena saya tidak akan bernegosiasi apapun. Jadi biar anggota saya juga ada perwakilan untuk dengar. Kami datang 5 orang plus saya. Tahu-tahu dia mengerahkan massa dan saya sudah banyak sumber yang mengatakan bahwa ini ada yang mengerahkan dengan upah sekian saya ada. Dan itu kami tidak akan mundur. Kami tidak akan mundur. Jadi monggo mau dibuat seperti apa. Tapi sangat bodoh apabila akan mengadu warga. Bodoh dia.
Dalam pemberitaan kemarin itu kan dari lembaga apa namanya? Jantiko. Oh, Jantiko. Itu kan BPD mau dibubarkan atau Ya. atau gimana itu? Kita tuntutannya pertama BPD dibubarkan. Kenapa harus dibubarkan? Sudah expired. Pembentukan BPD itu 2017. Sandaran hukumnya, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 2013 di mana BPD itu periodenya adalah 6 tahun. Oke? Kalau 6 tahun dari 2017 berarti 2023 habis dong, Bos. Tidak dibentuk BPD baru dan lain-lain. Efek hukumnya apa? LPJ 2023 ini cacat hukum. Oke, karena BPD yang bertanda tangan di dalamnya sudah habis SK-nya. Berarti habis SK 2024 pun anggaran 23 ya? Iya. Cek kalau dia mengaku bahwa ini ada tambahan 2 tahun. Loh, kalau ada tambahan 2 tahun itu BPD yang sekarang. Yang sandaran payung hukum untuk pengangkatannya adalah Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 menjadi 8 tahun, kan begitu. Yeah. Jadi pembodohan seperti ini kan harus ada yang berani mengungkap, harus dihentikan. Oke? Selama ini langkah yang jenengan lakukan Untuk apa? Secara politis kita banner. secara hukum? Secara hukum apabila ada kita temukan beberapa dugaan terkait pelaksanaan proyek yang tidak sesuai prosedur, markup anggaran, dan pendapatan asli desa yang tidak disetorkan ke kas desa, ini saya mainkan, saya laporkan. 1 ke inspektorat, 2 ke kejaksaan, Jampitsus, ketiga ke Tipikor. Dan kita tidak akan negosiasi masalah itu di sini. Berarti ini Di surat luar sudah 1 bulan. dilayangkan. Oh, sudah 1 bulan. Ini sudah mulai lidik. Jadi dari awal saya sampaikan ke Kapolsek, saya mau datang tapi jangan bicara tentang kasus-kasus yang sudah saya angkat yang masuk ke ranah hukum. Kalau mau bicara adalah bicara yang terkait dengan BPD, terkait dengan kekosongan perangkat. Yang 4 tadi ya Pak ya? Betul, itu yang kita bisa bicarakan duduk bareng. Yang lainnya tidak bisa. Hukum harus tetap jalan. Apapun resikonya. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Cukup. Kalau bagi saya sudah saatnya warga Mayong Lor itu jangan diam saja ketika dibodohi. Sudah tidak saatnya hanya berani bicara di belakang. Harus berani maju. Oke, terima kasih Pak Yuk, sama-sama. atas informasi yang diberikan kepada tim Liputan 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.